Akibat wabah virus corona, UTBK jadi hanya dilakukan sebanyak 1 kali dan akan dilakukan di bulan Juni. Dengan alasan nilainya UTBK pertama dan kedua di tahun lalu ternyata hampir sama dan tidak signifikan. Adik-adik calon mahasiswa baru ini kemarin sudah kita rapatkan mengingat waktunya darurat ini kita perkirakan sampai 29 Mei, maka waktu untuk UTBK itu tinggal waktu bulan Juni. Karena Juli itu harus sudah diumumkan, kemudian dilakukan kegiatan seleksi mandiri. Karena itu tidak cukup waktunya untuk 2 kali, Jadi karena ini situasinya darurat, ini hanya bisa sekali. Tapi jangan khawatir, Karena apa? Karena pengalaman yang lalu UTBK 2 kali itu hampir sama hasilnya. Jadi antara UTBK 1 dan 2 itu tidak terlalu signifikan perbedaannya. Yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana strateginya untuk bisa sukseskan kalian lolos di jurusan yang kalian inginkan di SBMPTN tahun 2020. Gue bakal ngasih tahu overview-nya. Pertama adalah gimana cara kalian belajarnya. Apakah cara belajar yang sudah kalian lakukan sudah benar atau belum? Cara belajar yang benar itu adalah pertama, kalian harus paham materinya, berarti kalian udah harus baca materi. Kedua, kalian harus ingat tentang materinya, berarti materinya harus kalian hafal, harus ingat juga konsep-konsepnya. Ketiga, kalian harus terampil. Maksudnya terampil di sini berarti kalau ada soal tentang materi tersebut, kalian bisa mengerjakannya. Gimana caranya? Caranya adalah dengan sering-sering melakukan latihan soal atau mengikuti tryout. Bisa offline, bisa online. Kenapa terampil ngerjain soal itu penting? Karena semakin terampil kalian dalam mengerjakan soal, semakin berpeluang kalian mendapatkan skor UTBK yang tinggi. Ketiga, kalian udah terampil, gimana caranya memaksimalkannya lagi? Kalian harus punya time management dalam mengerjakan soal-soalnya. Coba lihat UTBK ada berapa subtes. Per subtesnya kalian mau ngerjain berapa menit di subtes tersebut. Contoh, misalnya kalian lagi ngerjain soal penalaran umum di subtes yang pertama. Waktunya misalnya 35 menit. Berapa lama waktu yang kalian gunakan untuk kalian bisa baca semua soalnya? Misalnya 20 menit kalian udah harus bisa baca semua soalnya dan ngerjain semua soal yang kalian bisa. Sehingga 15 menitnya lagi itu adalah waktu kalian untuk mengerjakan soal-soal yang belum kalian kerjakan dengan strategi yang bagus, yang mantap. Kalau kalian udah bingung, kalian udah nggak tahu lagi soalnya nggak bisa kalian jawab, gimana caranya kalian bisa nembak soalnya atau ngerjain soalnya menggunakan strategi? Karena ini yang selalu gue tekankan sama orang-orang, orang pintar itu kalah dengan orang berstrategi. So, kalian harus punya strategi-strategi yang harus kalian gunakan. Dan ini akan gue bahas di video gue yang selanjutnya ya. Apakah kalian mau ngeblok, bikin C semua, atau kalian mau baca soalnya dulu? Itu banyak nanti caranya. Dan strategi ini bisa kalian terapkan kalau kalian sering latihan soal. Kelima, keluar skornya berapa, lihat kalian mau jurusan apa dan universitas apa. Berarti nilai skor UTBK yang kalian punya harus kalian rasionalisasi dulu. Kalau tahun kemarin, kira-kira skor segini masuk gak ya? Lihat juga dengan nilai-nilai tahun sekarang. Coba dibandingkan. Sama gak sih rata-ratanya atau sama gak sih persebarannya per nilai subtesnya? Pasti nanti pihak LTMPT akan menghasilkan data-data tentang sebaran nilai yang ada. Dan itu kalian bisa bandingkan dengan tahun yang lalu. Kalau kalian udah ngerjain step-step yang gue berikan, strategi-strategi yang diberikan dengan maksimal, kemungkinan besar kalian berpeluang lolos di SBMPTN tahun 2020. So, untuk penjelasan lebih lanjutnya, nanti akan gue buat per videonya dari cara belajar sampai rasionalisasinya. Ini hanya overview aja gimana strategi yang bisa dilakukan. Harus tetap optimis, mau UTBK 1 kali atau 2 kali, kelulusan PTN kalian itu tergantung dengan usaha kalian.